Bab 2048. Tubuh pemadam api sejati. Dalam pertempuran dengan Yulianto Zhu, secara alami tidak mungkin membiarkan dia kehilangan Reiki, jadi dia mengerahkan Reiki untuk meredam dua jenis api suci yang baru saja dia dapatkan. Karena kedua jenis api suci ini dia pelajari secara diam-diam, tubuhnya sangat lemah, tidak hanya tidak bisa bertarung, tetapi juga memiliki masalah dengan kelangsungan hidupnya sendiri. Namun, setelah mantra suci api abadi berputar selama beberapa minggu, seharusnya sudah hampir bisa digunakan. Merawat dua kelompok api di diafragma, hati Erikin sangat bersemangat. Meski api sejati Dharmakaya belum diperoleh, namun dalam sehari, masuk ke partai bagian dalam, kemudian mendapatkan dua macam api suci, Erikin merasa masuk ke partai Jihuo kali ini, hasil yang dia dapatkan saat ini sepadan dengan risiko yang dia ambil. Satu hari berlalu dengan cepat. Di pagi hari berikutnya, dua api suci yang baru diperoleh, di bawah Reiki dan energimu, dan batu ekstrim yang berlimpah, melompat dengan gembira dan sudah menyingkirkan keadaan lemah dan kecil kemarin. Meskipun saat ini keluar untuk bertarung, juga pasti memiliki tingkat kekuatan tertentu. Erikin menyelesaikan perputaran mantra hati, dan ekspresi antisipasi melintas di matanya. 10 jenis api suci dikumpulkan, kali ini kitab Dewa Peninggalan Master Abadi Tianhuo harusnya sudah terbuka. Sebelumnya, 8 jenis api suci, kitab dewa tidak bisa dibuka sama sekali. Sekarang dirinya telah menambahkan 2 jenis api suci, aneh rasanya jika masih tidak bisa dibuka. Lagi pula, Master Abadi Tianhuo adalah master api yang terkenal di zaman kuno, dan hanya 20 lebih jenis api suci. Kitab dewa yang dia tinggalkan untuk junior, jika diperlukan lebih dari 10 jenis, ini benar-benar menyulitkan orang. Erikin berpikir sejenak, tidak mengeluarkan api suci di dasar kolam spiritual, sebaliknya, dia mencari ruang memurnikan obat dan masuk langsung ke ruang itu. Selanjutnya, dia akan melepaskan 10 jenis api suci, meskipun hal ini disembunyikan, juga akan meninggalkan beberapa aura dan gerakan. Siapa tahu di partai Jihuo, apakah ada benda aneh yang menginspeksi api suci atau tidak? Kalau 10 jenis api suci ditampilkan, maka akan susah untuk menjelaskannya. Bagaimanapun juga, Huorong, putranya Huozong, juga hanya memiliki 8 jenis api suci. Untuk kewaspadaan, lebih aman tinggal di tempat lain. Di ruang memurnikan obat, di dunia abu-abu, meskipun tidak ada Reiki sedikit pun, Erikin hanya membuka slip giok abadi, dan tidak perlu Reiki langit dan bumi. Satu tangan, 10 jenis api suci melayang di depannya, masing-masing bersinar cerah, dan auranya benar-benar berbeda. Seketika, pantulan cahaya membuat tubuh Erikin bersinar warna-warni, seperti cahaya suci para dewa. Kemudian Erikin mengeluarkan slip giok, memisahkan masing-masing jenis api suci yang berbeda, dan memasukkannya ke dalam slip giok. Dengan jumlah api suci yang terus bertambah, slip giok berangsur-angsur berubah dari putih seperti batu giok menjadi merah, seperti kepiting yang dimasak. Saat memegangnya di tangan terasa sangat panas. Erikin menggantungnya di udara di depannya. Ketika 10 jenis api suci semuanya masuk ke dalam slip giok, kali ini slip giok tidak bergetar hebat, seolah-olah kekuatannya lemah, sangat sunyi, tetapi slip giok itu terang dan gelap sesekali, mengeluarkan cahaya cemerlang. Benar saja, 10 jenis api suci sudah cukup, ini untuk membuka segel. Ekspresi Erikin bersemangat, harapan di hatinya semakin kuat. Kitab Dewa Ketiga, apa sebenarnya itu? Master Abadi Tianhuo meninggalkan kitab Dewa Ketiga di lapangan pembunuhan. Ini berbeda dengan warisan Taoismenya, semua metode relatif aneh tetapi sangat magis. Mungkin justru karena ilmu sihir ini sendiri bukan milik keturunan langsung dari teori api mutlak, jadi Tianhuo tidak memasukkannya ke dalam warisan sekte suci.
Teori pertama, langkah api langit memungkinkan kultivator api mutlak memiliki teknik tubuh tingkat tertinggi di dunia kultivasi, yang sebanding dengan kultivator yang mempraktikkan teori angin dan guntur. Dan teori kedua, busur Tianhuo, membuat Eric Kin cahaya agresif dan mendominasi seperti dalam pelatihan pedang pembelah langit, dan menggunakan metode serangan yang kuat yang unggul dan inferior. Selain itu, 3 metode dewa akan lebih kuat dari salah satunya. Jadi sebelumnya, Eric Kin selalu menantikan seperti apa slip giok ketiga ini. Sekarang setelah metode tubuh dan metode serangan sudah ada, hari itu Tianhuo bahkan berencana membuktikan dirinya dari aspek tertentu. Lagi pula, api suci juga memiliki kelebihannya sendiri. Metode serangan kelompok tidak perlu diciptakan dengan api langit, dan kultivator juga memiliki kitab dewa yang cukup untuk menampilkannya. Adapun teknik halus, api suci langit dan bumi, kultivator itu sendiri membutuhkan pengendalian Reiki yang kuat, seharusnya bukan ini. Oleh karena itu, Eric Kin menduga ilmu sihir yang terakhir ini pasti ada hubungannya dengan kerohanian. Apalagi kekuatan kultivator dan kerohanian ini pasti tidak sekuat yang dimiliki oleh master formasi atau master jimat dan sejenisnya. Tetapi jika demikian, maka benih pencerahan dirinya sendiri akan menjadi kurang penting. Lagi pula, ketika benih-benih pencerahan tumbuh, maka yang ditingkatkan adalah kekuatan kerohanian kultivator. Dan tepat ketika Eric Kin memikirkannya, slip giok akhirnya berhenti bergetar. Dengan pukulan Reiki, Eric Kin segera meraih slip giok di tangannya. Saat ini, slip giok telah menjadi dingin kembali, dan kesadaran kerohanian Eric Kin dengan cepat menyelam ke dalamnya. Apakah kitab dewa terakhir berhubungan dengan teknik kesadaran kerohanian? Dengan penasaran, Eric Kin menyapu informasi di slip giok. Nama teknik ini adalah tubuh pemadam api sejati. Bersambung.